الحمد لله الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga hari ini kita bisa memenuhi panggilannya menunaikan salat Jumat. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan selalu berpegang teguh serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam praktiknya, manusia dapat menjadikan berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah. Salah satunya adalah ketika kita berikhtiar didampingi dengan doa atau menginginkan berbagai kebaikan, maka ada usaha dan diiringi dengan doa. Doa pada intinya adalah inti sebuah ibadah, dan doa adalah senjatanya orang-orang yang muslim. Tidak ada aktivitas kecuali diiringi dengan doa. Terlebih di dalam bulan Rajab ini, Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan di dalam kitabnya Bulan yang Mulia ini, di dalam katanya yang tersusun dari 3 huruf, Ra memiliki arti rahmah dari Allah, Jim memiliki makna kedermawanan, Jud Allah, dan Ba memiliki arti kebaikan dari kata bir. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tegas menjelaskan bahwa Dia dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad
tentang aku sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, kata Allah, dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menyebutkan di antara salah satu sebab turun ayat tersebut adalah adanya seorang badui yang datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menanyakan, bagaimana ya Rasul cara berdoa kepada Allah? Apakah Tuhan dekat sehingga kita berdoa dengan lirih, atau jauh sehingga kita berdoa dengan lantang? Kemudian turunlah ayat tersebut dan menjelaskan bahwa Allah begitu dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ayat tersebut menjelaskan dengan tegas kedekatan Allah dengan hambanya, terutama dalam mengabulkan doa. Bahkan kedekatan Allah digambarkan lebih dekat dengan urat nadi hambanya. Namun makna dari dekat tersebut bukan dekat dilihat dari tempatnya saja, melainkan dekat dalam mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Imam Abu Hayyan di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dinisbatkan kepada Allah bukan dekat dalam segi tempat, melainkan maksud di sini adalah ungkapan bahwa Allah senantiasa mendengar doa hamba-hambanya, cepat dalam mengabulkan permintaan hambanya yang meminta kepadanya. Maka perumpamaan mudahnya Allah dalam mengabulkan doa disamakan dengan orang yang memiliki hubungan dekat dan meminta kepadanya. Karena kedekatan jarak tersebut, maka Allah mengabulkan doanya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, terkait dengan makna doa dan dikabulkannya doa, Syekh Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, maksud doa tersebut adalah memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukannya. Karena orang yang bertaubat akan berdoa kepada Allah sebagai bentuk permohonan taubatnya. Dikabulkannya doa berarti Allah menerima taubatnya. Yang kedua, maksud doa tersebut adalah ibadah. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, doa adalah ibadah. Hal ini didukung pula oleh firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang menjelaskan adanya perintah untuk berdoa kepada Allah, maka Allah akan berjanji mengabulkannya. Selain itu juga ada peringatan kepada mereka yang enggan beribadah kepadanya, supaya mereka itu tidak sombong dan angkuh karena ancamannya adalah neraka jahanam. Ayat tersebut selain menjelaskan kepada Allah, menjelaskan kedekatan Allah dengan hambanya dalam mengabulkan doa, Allah juga secara tegas menjelaskan syarat bagaimana doa dapat dikabulkan. Dengan demikian, doa senantiasa menjadi bagian kedekatan kita, bagian kedekatan Allah kepada hambanya dalam mengabulkannya. Selain itu, berdoa, meminta adalah bagian dari ketundukan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk menjadi bagian dari hamba-hambanya yang taat dalam mengerjakan segala perintahnya. Hadirin rahimakumullah, tidak hanya itu, sebagai seorang muslim di dalam berdoa kita harus senantiasa berhusnudzon pada Allah di dalam berdoa. Allah menjamin. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagaimana mengabulkannya, itu terserah Allah, tidak menjadi ukuran kita untuk mengatur bagaimana Allah untuk mengabulkannya. Setidaknya ada 4 pola sudut pandang ketika kita berdoa yang butuh kita tata di dalam hati kita. Yang pertama, bisa jadi Allah mengabulkan yang menurut Allah baik dan kita tidak mengetahuinya. Barangkali jika dikabulkan kita berdoa, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang kaya. Bayangkan jika seluruh doa orang yang berdoa kaya itu dikabulkan.
Apakah ada yang mau menjadi seorang guru kalau semua orang sudah merasa tercukupi kaya? Artinya ada kebaikan yang kita tidak mengetahui di mana kebaikan itu. Mengabulkan doa bahwa orang pengen menjadi kaya padahal dia pelit, miskin saja pelit, kaya tetap pelit. Barangkali begitu. Atau kalau kita mengingat bahwa dulu ketika ibu kita sakit batuk justru diberikan puyer sebagai wasilah supaya kita ini insya Allah diberikan kesembuhan. Kok bukan diberi es krim seperti yang diminta anak kecil? Lama-lama tambah batuk nanti. Kan begitu. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita yang kita tidak mengetahui. Wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum. Jika semua doa yang sesuai kehendak kita dikabulkan, bisa jadi kacau semua yang terjadi. Yang kedua, Allah mengabulkan namun menundanya. Kalau kita melihat riwayat Nabi Musa berdoa lebih dari 14 tahun sampai dikabulkan untuk bisa mengalahkan Fir'aun. Dulu ada hikayat Kiai Haji Wahid Hashim saat beliau menjadi menteri diberi doa oleh Kiai Haji Abbas Buntet. Beliau mengamalkan doa, kasih doa supaya jadi presiden. Mengamalkan hingga ke pundut, tetapi ternyata tidak diijabahi, ditunda. Putranya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden. Artinya bisa jadi kesuksesan yang kita alami saat ini adalah bagian dari kesuksesan, bagian dari doa dari orang tua kita yang mereka doakan dengan setulus hati, dengan penuh kerendahan hati, dan anaknya. Maka dari itu untuk berdoa tidak boleh kita egois hanya untuk berdoa pada diri kita, untuk diri kita, tetapi juga untuk anak kita, untuk umat Islam seluruhnya. Bahkan yang mungkin presiden kita saat ini sudah 3 periode tidak jadi presiden. Barangkali doanya baru dikabulkan periode ini, kan begitu. Yang ketiga, sudah meminta kok sepertinya tidak diberi. Apa betul demikian? Sungguh barangkali bisa jadi Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Analogi sederhana, kalau kita lagi makan di warung pedagang kaki lima, kemudian ada pengamen datang bernyanyi, lagunya kok bagus, kita dengarkan. Wah, nanti dulu, jangan diberi dulu. Kalau diberi nanti ndang pergi. Nanti dulu. Nyanyi lagi, pas tambah lagi satu lagi lagunya. Lagu itu enak, nambah lagi. Bisa jadi karena Allah memang menyukai itu, dan akhirnya ketika misalnya tadi contohnya pengamen itu mau pergi, diberinya tidak mungkin diberi satu lagu, tapi bisa jadi 2-3 lagu yang dimainkan dengan indah. Artinya Allah pengen mendengarkan doa-doa hambanya. Enak ini doanya, barangkali begitu. Artinya sekali lagi bahwa kita ini perlu untuk senantiasa berhusnudzon. Jangan-jangan kita akan diberi lebih baik, yang lebih besar nilainya. Kemudian yang keempat, sudut pandang yang perlu kita ambil dalam berdoa adalah bahwa sebaik-baik doa adalah yang memohon kebaikan, dan itu akan dikabulkan di akhirat kelak nanti. Oleh karenanya, sebagai contoh, Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, beliau menyampaikan, beliau dengan percaya diri, kalau berdoa senantiasa berhusnudzon, percaya diri dan muluk-muluk untuk kepentingan akhiratnya. Karena sebanyak apapun, setinggi apapun doa beliau yakin Allah Maha mengabulkannya. Dan Allah mampu untuk mengabulkannya. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bina husnudzon kita kepada Allah. Tidak ada celah bagi kekurangan Allah untuk mengabulkan doa kita. Yang menjadi masalah kadang karena kita tidak mengetahui apa yang ada di balik itu. Semoga kita termasuk bagian hamba-hambanya yang taat dalam mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim
li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'd. فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غورك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.